Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong pelaku usaha bidang peternakan untuk memanfaatkan investasi dan pembiayaan dari kredit usaha rakyat atau KUR serta memperkuat produksi guna menyiapkan ketersediaan pangan dan meningkatkan ekspor. Hal tersebut disampaikan oleh Mentan saat menyaksikan penandatanganan naskah kerjasama program super prioritas pada Rapat Koordinasi Teknis Nasional Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Tangerang pada Selasa 8 Maret 2022. Saya menggunakan, ingat KUR kita cukup. Saya dari 6 triliun menggunakan 55 triliun kemarin 2020 yang macet 0,03%. 2021 pakai KUR, terima kasih perbankan, kita pakai 85 triliun, 85 triliun bukan 85 miliar ini. Dan macet 0,3%, 0,6%. Dan itu udah kita selesaikan. Kami refokusin itu 7 triliun hanya untuk bayar subsidi itu. Dan kelihatannya memang itu yang membuat produktivitas pertanian naik. Artinya ada modal yang mesti kita pakai lebih kuat. Ini tahun Bapak Presiden mengatakan dan kita dapat jatah 70. Pak Mentan boleh pakai 100 sampai berapapun, pakai aja. Lebih lanjut, Mentan SYL mengatakan dalam konteks penguatan produksi pangan, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, maka pada tahun 2022, Kementan melanjutkan program super prioritas pertanian pengembangan kawasan berbasis korporasi petani dengan cara meningkatkan investasi di sektor pertanian, baik pada sisi hulu maupun hilir. Ekspor diperbanyak wilayahnya untuk menyangga ekspor. Yang mana daerah yang bisa menyangga ekspor, tugas kalian 3 kali ekspor dari yang ada. Dan Agustus itu ada merdeka ekspor. Jangan yang selalu kedengaran adalah kita mengimportasi yang ada. Ini tahun kita mengekspor 38% kenaikannya. Itu setara dengan 642 triliun rupiah hanya dari ekspor. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian melakukan komunikasi langsung dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan melalui Zoom. Ridwan Hasan menyebut pihaknya mendukung kerjasama investasi di bidang peternakan antara PT Balatna Food Industry dengan PT Berdikari senilai 500 juta US dollar atau setara 7,25 triliun. Perusahaan Balatna ingin mengembangkan investasinya ke Indonesia dengan cakupan luas tanah sebesar 5.000 hektar dan jumlah sapi yang bisa mencapai 10.000 sampai dengan 20.000 ekor. Dan perusahaan ini tumbuh di tengah tantangan ketika Qatar dihadapkan pada blokade ekonomi oleh negara-negara di sekitarnya seperti Saudi, UAE, dan beberapa negara lainnya. Dan mereka berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan baik, dan rupanya pengalaman itulah yang dipergunakan untuk mengembangkan investasinya ke berbagai negara, antara lain ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menyampaikan kerjasama investasi dan pembiayaan ini sebagai wujud sinergi dan komitmen untuk mencapai target pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional. Investasi, yaitu dengan Balatna Food Industry dari Qatar. Insya Allah akan melakukan investasi di bidang sapi perah sebanyak 10.000 ekor dengan investasi senilai 500 juta US dollar, dan sebagai persyaratan harus memiliki mitra perusahaan dalam negeri, maka telah ditetapkan dan telah disepakati secara B2B dengan PT Berdikari Persero sebagai mitranya.